Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan menerangkan materi tentang peristiwa-peristiwa dakwah Rasulullah periode Makkah bagian 2, yaitu hijrah ke Yastrib dan substansi dakwah Rasulullah periode Makkah. Hijrah ke Yastrib. Asal-muasal penduduk Yastrib yang memeluk Islam adalah 6 orang Bani Khazraj. Dari Yastrib bertemu Nabi Muhammad SAW ketika berada di Bukit Aqabah di sekitar Mekah pada musim haji tahun 11 Hijriah. Tahun ke-12 kenabian, 5 dari 6 orang tersebut datang lagi ke Mekah bersama 7 kawanannya yang berasal dari Bani Aus dan Khazraj. 7 orang tersebut adalah Mu'az bin Haris bin Afro dari Bani Nazar suku Khazraj, Zakwan bin Abdul Qais dari Bani Zuraik suku Khazraj, Ubah bin As-Samit dari Bani Gunam suku Khazraj, Yazid bin Salabah sekutu Bani Gunam suku Khazraj, Abbas bin Ubadah bin Nadkhal dari Bani Salim suku Khazraj, Abu Haytham bin Ali Tayhan dari Bani Abdul Ashhal suku Aus, Uwaim bin Syaidah dari Bani Amr bin Auf suku Aus. Baiat Aqabah Ula. Baiat Aqabah Ula adalah sumpah setia suku Aus dan Khazraj yang ditang dari Yastrib kepada Rasulullah SAW dan terjadi di Mina tahun 621 Masehi. Setelah terjadi Baiat Aqabah Ula, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umar untuk berdakwah di Yastrib yang menyebabkan penduduk kota tersebut masuk Islam. Isi perjanjian Baiat Aqabah Ula sebagai berikut. 1. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan menyentuhkannya. 2. Tidak akan mencuri. 3. Tidak akan membunuh anak-anak. 4. Tidak akan berdusta. 5. Tidak akan menolak perkara yang baik. 6. Tidak akan berzina. 7. Mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak mengkhianatinya. 8. Selalu mengatakan yang benar hak di mana saja berada. B. Baiat Aqabah Tsani tahun 622 Masehi, tahun ke-13 kenabian. Sebanyak 75 penduduk Madinah pergi haji ke Mekah dan memohon agar Nabi Muhammad SAW bersedia memberi hasrat nasihat agama untuk orang-orang di Yastrib. Dari sini lahirlah Baiat Aqabah Tsani untuk menjamin keselamatan dan kelanjutan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan ini Rasulullah SAW didampingi oleh Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam. Isi perjanjian tersebut sebagai berikut. 1. Kami akan taat dan setia kepada Rasulullah SAW baik dalam keadaan senggang maupun sibuk. 2. Kami akan tetap berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. 3. Kami akan tetap melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. 4. Kami akan tetap teguh membela kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa takut dicela. 5. Kami akan tetap membantu dan membela Rasulullah SAW sebagaimana membela diri sendiri dan keluarga. Setelah baiat dilaksanakan, Rasulullah SAW meminta kepada penduduk Madinah tersebut untuk memilih pemimpin bagi kaum mereka. Kemudian terpilihlah 12 orang pemimpin yang terdiri atas 9 orang pemimpin dari suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Para pemimpin itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan poin-poin baiat dan segala hal yang terjadi pada suku mereka. Setelahnya di sini ada kisahnya. Orang-orang Arab baik yang Islam maupun penyembah berhala serta orang-orang Yahudi tumpah ruah untuk orang-orang berebut memasukkan rumahnya sebagai tempat tinggal diperbincangkan, tetapi Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa ia akan tinggal di mana untanya berhenti sendiri. Sampai di sebuah
jemuran kurma, unta itu berlutut. Nabi Muhammad SAW menanyakan tempat itu milik siapa. Ma'ad bin Afra menjawab, tempat itu milik Sahal bin Suhail, 2 anak yatim dari Bani Najjar. Setelah Nabi Muhammad SAW tinggal di Yastrib, beliau mengganti nama Yastrib menjadi Madinah atau Madinatun Nabi, kota Nabi. Menurut Ibnu Hajar, Yastrib sendiri bermakna menjelekkan atau menghinakan, sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa menamai Madinah dengan Yastrib, hendaknya ia memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, karena Madinah adalah taubah, ia adalah taubah baik. Hadis riwayat Ahmad. Substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat bergantung segala apa saja dan makhluknya, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyamainya. Umat manusia harus beribadah atau menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah atau menyembah kepada selain Allah termasuk ke dalam perilaku syirik yang hukumnya haram dan merupakan dosa yang paling besar. Hari kiamat sebagai hari pembalasan. Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia bukanlah akhir kehidupan, tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang, yakni kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Manusia yang ketika di dunia taat beribadah, giat beramal saleh, dan senantiasa budi pekerti yang terpuji tentu akan memperoleh balasan yang menyenangkan. Di alam kubur akan memperoleh berbagai kenikmatan, dan di alam akhirat akan ditempatkan di surga yang penuh dengan hal-hal yang memuaskan. Tetapi manusia yang jahat tentu setelah matinya akan mendapat siksa kuburan dan dicampakkan ke dalam neraka yang penuh dengan berbagai macam siksaan. Kesucian jiwa. Islam menyerukan umat Islam agar senantiasa berusaha menyucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya. Seorang dianggap suci jiwanya apabila selama hayat di kandung badan senantiasa beriman dan bertakwa atau meninggalkan segala perbuatan dosa, dan dianggap mengotori jiwanya apabila durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak berbuat dosa. Sungguh beruntung orang yang senantiasa memelihara kesucian jiwanya, dan alangkah ruginya orang yang mengotori jiwanya. Persaudaraan dan persatuan. Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan persatuan. Bahkan persaudaraan landasan bagi terwujudnya persatuan. Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah bersaudara. Mereka dituntut untuk saling mencintai dan sayang menyayangi di bawah naungan ridho ilahi. Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Selain itu, sesama umat Islam hendaknya saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan sekali-kali tolong-menolong dalam dosa serta permusuhan. Jangan saling menganiaya dan jangan pula membiarkan saudaranya yang teraniaya tanpa diberikan pertolongan. Sedangkan umat Islam yang mampu disuruh untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya yang duafa, yakni para fakir miskin, anak-anak yatim, terlantar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.